masalah paling urgent untuk anak-anak muda saat ini yang Ustadz lihat fenomena yang urgent yang paling berbahaya untuk mereka tuh apa sih? Mungkin setahun terakhir itu mental illness ya, tentang masalah mental, dan itu solusinya pasti ada di dalam Al-Quran, ada di dalam agama. Kita memang nggak menjudge teman-teman yang kena penyakit, yang kena mental illness ini sebagai orang yang kurang iman, nggak. Tetapi tetap solusi dari kejiwaan kita itu ada di dalam agama. Kenapa? Karena jiwa kita itu diciptakan di langit, raga kita diciptakan di bumi. Sehingga kalau raga kita sakit, obatnya ada di bumi. Tapi kalau jiwa kita sakit, obatnya ada di langit. Sehingga solusi buat anak muda yang ngerasa kayak sering galau, skizo, atau mungkin bipolar, ya dia harus sering-sering ke langit. Gimana cara sering ke langit? Wudhu, bentangkan sajadah, letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud, maka saat itu kita ada di langit, bukan di bumi. Itulah obat dari mental illness. Itu salah satu yang cukup memprihatinkan 2 tahun atau setahun terakhir lah. Tak ada hewan, tak ada tumbuhan, hanya ketakutan. Kusinggahkan kakiku di kepulauan pedesaan itu. Aku terjebak dalam suatu pohon, bersandar dan menatap langit. Kurasa hati ini enggan untuk berangkat kembali. Biarkanlah saya mati di sini. Suatu saat ada elegi yang menghantam diri batin Samba. Aku bertemu dengan seseorang raja hutan yang sangat kenanya. Setibanya di sana, itu hanya tumbuhan mekar, merah, yang patah-patahkan, menandai segala getir gembala hutan. Sampai setibanya di sana, Fajar aku hanya manggut kepala, bergetar mengikuti raja hutan itu. Kamu siapa? Saya pengembara. Saya tersesat dan hanya menunduk dalam sebuah pohon. Tolong jangan ikat saya. Setelah bergembala kembali, hutan tersebut beranjak sepi sekali. Di siang hari mulai terik, panas, tak ada hewan yang kutemui. Keesokan harinya, aku ingin pulang kembali. Sifta mata yang kujaga tidak memberikan apapun darinya. Di saat kemudian, ada seekor mawang. Mawang itu rubah yang berkulit harimau. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan dedaunan agar tidak terlihat olehnya. Ketika itu, beranjak tertidur. Akhirnya bangun sampai pagi. Apakah itu Tuhan? Di manakah mawang itu Tuhan? Setelah berlanjut, aku terbawa oleh mimpi. Kapan aku kembali? Merah, jingga, vegeta hanya sekalinya mewarnai kehidupan. Begitupun dengan mawang pun yang berada LBS itu. Aku berjalan untuk mencari jeruk, jalan kembali ke sana kemari. Pas fajar pun sekitar pukul 8, aku melanjuti hutan yang ditanami oleh jeruk. Hutan itu aku ambil sangat mewah, mirip dengan jeruk bisa mendapatkan buah jeruk. Cuman ini berwarna kuning, buah salak besarnya sebesar apapun yang kesenangan dari bola saat bola ada hewan yang berbola sepak bola. Jangan kau ceritakan semua ini kepada yang lain. Buka cangkangnya yang sangat keras, ternyata begitu tebal, tidak manis rasanya. Serasa karena ini hanya untukmu. Bisa bingung sekali rasanya, tapi masih terasa seperti tertusuk duri pohon jeruk itu. Karena aku buka dan aku makan. Di sana kebanyakan gewek dan pohon itu air juga sering banjir. Aku sangat ularnya heran, apakah itu jeruk yang ada di Amerika, apakah itu jeruk yang ada di Papua. Tak pernah aku temui jeruk ini terjual atau tidak. Karena aku makan, aku bawa sampai 10 butir. Aku masukkan di sana, nggak ada dalam tubuh corona. Aku buka baju dan aku masuk bagus ke dalam makasih bajuku itu, lalu diikat. Aku menyebut dalam suatu taman padang
dengan hasil apapun. Alhamdulillah, padang bulan aku lewati. Saat itu padang bulan itu, jika kita melihat ada sinar putih di sebuah hutan, kita wajib untuk mengunjunginya. Akhirnya penduduk situ pun percaya bahwa aku adalah orang Islam karena berani untuk masuk ke daerah hutan yang selebat itu, tetapi masih mendapati cahaya putih yang menerangi jalan. Siang harinya, aku menuju ke kawanan penduduk. Aku minta pekerjaan dan apapun. Pak, ada pekerjaan untuk saya belum makan dan lapar. Tolong bantu saya. Akhirnya beliau pun menyuruh, sudah, kau angkat bata dan semen itu untuk menuju salah satu tempat pun apapun, bantu kami membangun itu. Baik Pak, sekiranya saya bisa pulang jam berapa? Terserah kamu. Akhirnya, saya pun membantu mereka. Tidak lama kemudian, pekerjaan pun selesai sekitar pukul jam 11 siang. 11 siang itu, dia menyuruh aku untuk sholat. Silakan sholat di daerah pedesaan sebelah. Aku pun izin, akhirnya aku berangkat sendiri, kabur di kaburan untuk sholat. Setelah aku sholat dan aku kembali lagi, aku merasa bosan dan jenuh. Akhirnya aku kembali ke daerah Tumang, kembali ke air sungai yang biasa tempat aku duduk. Saat itu hanya ada hewan lewat, hewan penjilat dan mengerat, lidahnya panjang berwarna merah dan apapun. Aku tak sadar hewan apa itu, buntutnya kuning dan apapun. Setiap saat aku duduk di sana, aku hanya mengingat indahnya air yang tertembus cahaya sungai dan apapun yang dalamnya sekitar 10 meter sungai tersebut. Tapi indah, menusuk, indah di mata, menghibur hati karena kebutuhan cahaya yang kurang di mata. Sekitar pukul 1, aku kembali lagi menuju daerah itu. Pak, Bu, ya, adik, anak tak ada di situ. Baik, silakan kerja lagi. Setelah aku kerja lagi sampai senja, sekitar pukul 5 dan menuju maghrib, akhirnya pekerjaan itu pun selesai. Dan aku membantu kembali untuk makan dan apapun. Aku kembali lagi menuju Tumang dan Mawang. Setelah Tumang dan Mawang itu berjalan, aku ingin mengikuti mereka nyebut di mana. Aku periksa pohon itu, tak ada sarang sedikit pun. Karena insya Allah aku bisa makan Tumang dan Mawang itu. Setelah selesai sekitar pukul 6 maghrib, aku diam dan berkata, oh Tuhan, terima kasih telah memberi untuk mengencangkan perutku dan berjalan untuk apapun yang aku harapkan. Terima kasih ya Tuhan. Aku pun sendiri, adik, nyonya, ente, babe, gak ada. Ada seorang penebang hutan yang sangat kekar badannya. Dia menebang hutan dengan cepat sekali. Aku pun lewat di depannya, tetapi dia tidak menegurku. Setelah aku menegur mereka, aku pun bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Aku ingin menegurnya. Beliau berbicara sesuatu di bibirnya, tapi aku tak mengerti. Beliau menggunakan celana tentara, tapi tidak menggunakan baju, menebang hutan dengan sendirinya. Aku anggap, wah ini petugas daerah sini, ini petugas keamanan sini, ini petugas perawatan hutan. Aku lewat saja, aku diam tanpa menegur. Tapi beliau membicarakan sesuatu. Hati-hati nak, hati-hati. Kamu mesti menjaga Tuhan ini. Kamu mesti menjaga Tuhanmu setelah masuk ke daerah ini. Saya rasa kelar sekali. Aku lihat masih ada tanah terulai kotak-kotak dan disampingi oleh sebuah payung.
Setelah berjalan kemudian, aku heran, kenapa kau begini? Kenapa kau begitu? Perjalanan pun makin sulit. Hari pun semakin membaik. Antara bulan, bintang masih menerangi hutan itu, bercahaya putih dan apapun. Malam, jutaan malam yang sangat indah. Setelah berangkat di tempat yang sangat buta dan apapun, mataku mulai perih, tapi tidak merasakan perih. Aku hanya terorientasi dengan cahaya putih daerah padang bulan itu. Memang terasa seperti Tuhan tahu, seperti Tuhan mengerti tentang kita. Padahal Tuhan memberi pembatasan untuk tidak memasuki daerah petunjuk dari sang orang pawang, dari penjaga hutan itu. Padang bulan memang indah, tapi sebagai bagian dari daerah terlarang di sebuah hutan dan tidak boleh dikunjungi. Karena saat itu kita tahu makhluk hutan pun kembali menuju ke sini. Saat itu aku pasti tahu rajanya Tumang dan Mawang, hewan yang mirip dengan harimau menuju kulitnya. Kuning, emas, biru, ungu, violet. Cahaya ungu violet itu menjadikan alangkah indahnya saat ini. Tapi aku tidak boleh menuju ke sana karena saya berpenyakit dan apapun, hutan pun menolak saya. Aku harap jalur yang mengewali padang bulan itu tidak dibabat atau tidak dihancurkan atau tidak dibeli oleh seorang orang kaya dari Jakarta atau apapun. Aku harap begitu, karena jika dijual, tanah itu sangat murah, malah menguntungkan bagi orang-orang baru yang di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkebunannya pun tidak boleh dijual dan apapun, karena sangat mewah sekali. Mereka tahu bahwa penjaga hutan sini hanya router bertukar-tukar. Tetapi jika ada tentara menggunakan baju celananya dan menjaga suatu tempat, hanya itulah penjaga dari semua hutan itu. Terima kasih Tuhan telah menyelamatku kembali. Amin. Aku tak tahu beliau ingin mengharapkan pemulihan hutan atau tidak. Tentara itu bersenjata sekitar AK-47 yang mereka simpan di suatu tempat. Akhirnya ketemu oleh petugas. Orang bilang, itu Yai. Wes Yai. Jalan hutan menuju Gajah. Jangan kau kunjungi ke sana, karena kau akan terinjak-injak dan apapun. Hindari padang bulan itu. Hindari sinar putih yang di hutan yang menembus lembutan hutan dan apapun yang seperti lampu neon yang sekitar luasnya lebih luas dari rumahku. Saat ini semua tersinari oleh putih seperti lampu neon. Amin. Padang bulan, padangnya seolah-olah ihsan ke kita. Ihsan Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarang dan penulis saat ini pukul 9:30 malam. Suhu 30
derajat Celcius, 29,1 derajat Celcius. (30,1 dan 2 derajat Celcius). Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Mubarak, Irfan Mubarak, Irfan Mubarak. Di kepung hujan nyala, berteduhlah aku di pinggir gereja. Hutan merosot dari genting, meloncat-loncat, jatuh di ujung sepatu sambil membawa butiran pasir. Tak bisa kusembunyikan sepatuku dari hujan. Tapi gereja sangatlah sempit sekali. Diikhlaskan saja sepatuku kotor. Di dekat lonceng gereja, seekor burung berteduh sambil mengelapakkan sayap. Terlihat ada goresan bekas tembakan. Lonceng gereja tak berdenting. Mungkin petugas lonceng tak mau sibuk berbasah-basahan. Senyap dan langit hanya gemuruh. Kemudian aku memanggil. Hutan semakin lebat. Angin satu persatu merasuk ke petak-petak baju, melesap masuk pori-pori. Suara masih tetap saja gemuruh. Ayam jago yang bertengger di pintu gerbang meski bergagah, tapi tetap tak bersuara. Bisu, angin mengibas-ngibaskan ekornya. Kaku tubuh, tiba-tiba saja aku merindu bara api. Masa aku kalah oleh Yesus yang telanjang. Di cuaca apapun dia tegar, dipancang dan apapun tak terlihat di badannya bekas kerokan koin atau bau hangat minyak angin cuaca. Dia jadikan pacar. Di kepung hujan, kubalikan arah dengan serat-serat doa, ku tebas saja ia. Selembar daun jambu. Ada selembar daun jambu kering terdampar di halaman rumah dia. Datang begitu saja, merasa asing, tak dikenalnya sekeliling. Pada gerak angin yang menghapus bekas jarak, bertanyalah ia, "Kenapa kamu lepas aku dari secabang pagi dan didamparkan di sini?" Angin menjawab, "Ada seikat lidi yang belum mengenalmu. Ia sangat ingin sekali menyapa lalu menyapumu karena mereka telah terpisah dari daun yang menghimpitnya, lepas oleh sebitan pisau." Antara Rama, Sita, dan Rahwana, Sina Deledra, Ajulu-jujuk, Rama ing Ayodna, Minakinarya, Bubukaning Karita, Jaliran Nagri, Pajang Pujung, Pasir Wukil, Loh Jinawi, Gemah Rimpa, Kertara Harja. Negeri indah penuh bulan. Terang di setiap padang, pohon-pohon rimbun meliuk di belat kelebat angin. Air mengalir gemulai pada kelokan sungai, mengantar perahu-perahuan anak bajang berlabuh di dermaga kecil. Matahari tak terputus-putus menjadi pilar. Ceritan-ceritan pipit di pagi memang benar. Hutan terawat lebat, tempat berlindung marga satwa. Persawahan menghambar luh hijau di musim panen pada kian menguning. Disambut senyum perawan-perawan, di saung lisung tempat bermain gondang. Nirwana, sebuah nirwana ketentraman bernama Ayodna. Leleng Ramya Nikang Sasang Kakum Anyar Magereng Rumin Puri Making Tampang Siri Halap Nikang Umah Masluir Nugup ing langit Tekwan Sawah Manik Tawes Simani Sasaran Selek Aresi Uji Ungsita Yu Amren Lalangen Nowang Natarama. Nagari itu geger. Ayodna kemasukan maling. Sita hilang di telan lawan. Tak seorang pun kemana ia melayang. Warta simpang siur mengambang. Sisa yang tak berujung datang. Rama
Sita, jawablah aku mencarimu dalam jejak yang masih panjang, merayap dalam sisa sunyi malam, subuh yang setia melipat setiap kenangan. Sita, dengarlah, bukankah aku akan selalu menjadi hujan, tegas dan rinci, mendarat ke setiap pori-pori kulitmu, meniru selalu membeku dalam hatimu. Sita, siapa yang telah menyalip jalan? Siapa yang telah mencipta gemuruh ini? Siapa? Akan ku angkat senja pada setiap kabut dalam langkahku yang semakin merambat. Senyap. 2. Sita, rama jiwaku, datanglah. Di sini hening, gelap dan lamban. Bukan aku ingkar pada guratan lingkaran Laksmana, tapi aku iba pada buayan seminta-minta. Rama jiwaku, laki-laki 10 wajah bertopeng merah mau menyakap tubuhku. Aku tak berdaya, cepatlah waktu semakin subuh. Malam semakin tertikam dalam setiap gerimis ke gerimis. Sunyi. 3. Rahwana. Sita, tinggallah di sini dalam sumsum ragaku. Berlama-lama seperti mega-mega yang merayap pada malam. Sita, yang seteguh patung, biar lara ini kupendam dalam dada. Meskipun belum kubenam raga ini bak pada tubuhmu yang sakral. Sita, selamat tinggal dalam tubuhku yang terpenggal. Masih kusimpan kisah kita walau sebentar. Bukankah yang sebentar akan melukis ketenangan? Sita, seteguh patung dalam dibia yang telah mencabut rasa. Ini telah kutulis rasa gelisah, lebur. Lewat celah pintu, kulihat seorang lelaki membawa kembang, berjalan ke barat. Suatu langkah kakinya seperti derap kaki kuda liar. Aku akan membawamu bertendang, di mana kilatan kita lampu, dan kita akan membakar diri kita di sana. Lewat celah malam, kulihat lelaki itu membawa kembang, kembali berjalan ke timur. Cuaca malam sayup-sayup menegur bulan. Aku akan membawa ke ruang kosong sambil membakar dupa dan kemenyan, dan kita akan membakar doa-doa di sana. Di jalan pun penuh rumputan lalang yang ragu-ragu. Malam semakin gagu. Kita berdua duduk, tiba-tiba kau bertanya. Kita berdua berduduk, tiba-tiba kau bertanya tentang ia. Aku bilang ada, kau bilang hilang-hilang ada. Kau bilang dinadi, kau bilang tak berdetak. Aku bilang, mari kita menghela nafas dulu. Kau malang setengah engah, tak sabaran. Aku bilang, mari kita memusnahkan riak air untuk rasa haus kita. Kau malah mengeringkan tenggorokan. Aku memesan azan dan bersembunyi di musola-musola. Kau memesan rintik hujan yang mengiris pelangi. Aku memesan malam yang dirindu pala Maulana. Aku memesan lembayung yang memerah dan bertanduk. Aku makan wafak-wafak perlipur rindu. Kau jalin huruf-huruf menjadi sihir. Kita berdua duduk pada sepi yang purba. Aku bilang, mari kita cari rumahnya. Kau tertidur lelap. Amin. Cek. Di malam ini aku berjalan setelah pagi mungkin untuk bangun tidur. Setelah terjadi sesuatu yang gak enak di hati. Semalam saya tidur dengan siapa? Saya makan apa? Dan terlelap dan bangun jam berapa? Sekiranya bisa mengingatkan saya dan mempersiapkan saya untuk menemukan hewan pagi yang aku temui. Di sisi yang lain, ada getaran yang mengguncang jiwa akan ketakutan. Apa yang terjadi semalam? Apa yang terjadi pada tubuh saya? Dan apa yang terjadi pada binatang peliharaan saya? Seketika hujan basah mengikuti arus di pagi ini. Aku pun mandi di sebuah sungai yang hitam dan kotor. Tak ada kejutan dan tak ada bayaran.
Mandi di sana gratis. Tinggal masuk ke dalam sebuah tumpangan air dan membersihkan badan, tubuh dengan tanpa sabun. Keesokan harinya mengingatkan saya gimana masa depan saya akan tubuh saya, bakal berjamur, berkulit, atau berketombe. Di saat pemulihan hutan ini, kami harap bisa saling membantu kami menyelenggarakan, menasihati, mengumpulkan, dan berpadu-padu semuanya. Sana hutan menjadi hening setelah pembangunan itu. Pemulihan hutan akan dampak geologi, akan dampak manusia terhadap hutan, sangatlah mungkin bagi kami. Hanya satu pendapat yang lebih, bahwa kami harus membangun hutan itu kembali dan memulihkan hutan itu kembali karena telah dijajaki oleh banyak manusia selain saya, termasuk binatang-binatang. Kesepian pun melanda. Bunyi jangkrik di mana-mana, bunyi sepatu, bunyi langkah, bunyi telapak kaki yang tanpa alas, semua terdengar oleh hewan-hewan. Dan itu sangat mengusik atau tidak, aku tidak tahu. Yang pasti mereka hanya diam, tidak mengganggu sejarah orang yang melewati, tidak mengganggu sejarah orang yang apapun, tetap sunyi, sepi seperti gambar di hadapan saya ini. Tidak bergerak, bernano, tapi tak berbatas. Berpotensial, berpotensio, tapi tak berbatas. Akhirnya kepalaku pusing melihat seekor kera yang menggantung. Kepalaku muter-muter kayak di Google, kepala pusing. Setelah nyari sinyal gak ada. Kesatuan hati pun itu menjadi. Setiap saat aku mendengar kicauan burung, aku mendengar kicauan jangkrik, aku mendengar kicauan laba-laba, aku mendengar kicauan congcorong. Tetapi semua sama, berintegrasi dengan hertz yang sama. Semakin terhingga, semakin tersepi, semakin terpancar, semakin tergetar, semakin terpadu, tapi hasilnya terbalik. Semua itu tidak sama, karena ada lebih berapa ratus hewan di sana. Setelah mulai banyak hewan itu, muncullah harapan baru dari seseorang. Ketika sepi, ketika lantas, ketika tahu, ketika pantas, ketika rapih, ketika tenak, atau betek. Setelah itu, hewan itu pun menjadi bingas, menguasai alam, bersuhu panas, berdaging panas, seperti ceceran-ceceran air di harapan baru muncul itu. Saya seorang diri di sana. Saya berjalan berkilo-kilometer untuk menakuti para hewan, para gajah, para burung kasuari, para kerbau, dan para tumbuhan liar yang hidup yang menjalar kemana-mana, seolah-olah mengunci kami. Aku pun heran, aku pun sepi, aku pun tak tahu, aku pun tak pantas berada di situ. Akhirnya, kuseretlah sebuah. Akhirnya ketemulah sebuah akhirnya kesepi, kuretih, kuseret saja sebuah pohon lembayur kelapa agar menakuti mereka dan tidak mendengarkan sensor hertz yang ada di saya. Saya bingung, saya pusing, saya ragu. Kenapa semua orang begitu? Padahal kami hanya menengoknya, padahal kami hanyalah mengibaratkannya. Harapan baru mulai muncul. Aku terbebas dari segala tugas-tugas. Aku berjalan dan berkata, aku berjalan dengan kesepian. Aku bebas dari semua tugas, sehingga aku sangat menikmati alam.
kasuari, gajah, wai kasuari, wai gajah, wai kerbau, wai kera. Kepalaku pusing kembali. Tetapi seekor kera meminum airnya dan meneguk airnya. Yang diulangi, yang disuguhi oleh burung bonbon. Apa itu bonbon? Aku tak tahu. Hari pun makin letih menganggapku sebagai begitu. Hariku makin kacau menganggapku sebagai begitu. Hariku makin letih menganggapku sebagai begitu. Semua hewan yang ketemui, kalian tak pernah melihatnya. Sehingga seekor macan pun menerkam saya, kalian pun tak pernah melihatnya. Kalian hanya uji coba. Kalian hanya berita-berita palsu. Kalian hanya hubungan antara analogi, antara fiksi dan fakta yang gak mungkin bisa diceritain. Semua itu hanya hayalan di pikiran kalian. Tapi aku melewatinya. Aku melewatinya tanpa bantuan kalian dan seseorang kalian apapun. Hutan itu gelap. Hutan itu sepi. Tapi alangkah indahnya hutan itu jika dirawat. Kita bisa lihat kota Belanda, kita bisa lihat kota Jepang, kita bisa melihat kota Tokyo. Semua berjalan dengan baik dan benar. Aku berjalan sepi, dengan seolah-olah hatiku diikuti oleh seekor hewan yang jahat yang akan memakanku. Tapi semua aman, semua yakin. Aku tak pernah mengenal orang berpangkat menembak seekor hewan yang lalu jatuh, pingsan, mati dan dimakan. Aku tak pernah mengenal itu. Tapi aku hanya lewat dan membusungkan dada sehingga hatiku tercekik, hingga leherku patah, sehingga kepalaku dimulai kembali. Seperti ditindas oleh kaki seseorang. Apakah itu kaki gajah? Apakah itu kaki wai kasuari? Apa itu kaki wai kerbau? Semua berat girang mengenai itu. Semua remah, semua marah, seolah-olah membela aku. Ketakutan, apa yang terjadi semalam? Apa yang terjadi pada tubuh saya? Siang pun menjadi aneh. Aku menemukan wai gajah. Aku menemukan wai kijang. Aku menemukan wai toptopea. Tapi tak ada yang peduli denganku saat itu. Mereka berjalan bersimpah darah karena takut akan senjata api atau senapan yang menembak mereka. Mas, jangan lewat situ. Terlalu banyak senjata di sana. Senjata apakah? Senjata wai badak, senjata wai kijang, senjata wai yai, senjata wai kera. Suatu saat aku mendengar burung getek yang berbunyi. Alangkah indahnya, berwarna biru, keemasan, saling bermetafase dengan burung yang lain. Aku tahu nasib burungku sekarang. Aku bingung, aku resah. Karena aku hanya mandi di sungai yang kotor dan hitam, berelat, berwajah, tapi tanpa tak berjerawat. Padahal di pikiranku bakal berjerawatan nih. Oh, ini bakal kotor nih. Oh, ini bakal panuan nih. Oh, ini bakal kudisan nih. Oh, ini bakal kutilan nih. Tapi bingung, mereka tetap menanggapi beda. Wayai, wai badak, wai kijang, wai gajah, mereka menyuputi, mencari luka itu. Ternyata mereka membantu saya untuk bercerita apapun. Suatu siang pun terjadilah facial secara alami dengan berpanas-panasan. Kan sama saja ya, itu facial juga. Facial itu sangat bagus buat kita
Karena tidak ada fashion dipencet-pencet, diraup-raup, dirusak-rusak, diobat-obatin, di foundation-foundationin, semua ada facial alami, yaitu berjemur. Aku hanya berjemur di sebuah ladang yang panas, kemudian aku masuk ke dalam sebuah gubuk. Di sebelahnya ada sarang seekor laba-laba, Y laba-laba, yaitu Y rafflesia, Y pemakan bangkai, Y pemakan bangkai. Laba-laba di sana memakan bangkai-bangkai yang jatuh dari bangkai tumbuhan, bangkai hewan, atau bangkai apapun. Mereka memakannya sehingga gendut, besar, dan sebesar mungkin sekitar sebesar penggaris kalian 30 cm besarnya. Y laba-laba yang disebut juga rafflesia, tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan dihinggapi oleh seekor cangcorong, seekor kumbang, itu laba-laba. Suatu saat aku berjenuh, aku sangat jenuh, aku sangat pusing dan apapun, karena facial alami itu telah membiusku. Muka aku menjadi putih, bersih, seperti bersekutu dengan setan. Akhirnya dengan membuat facial itu kepala ada pusing dan saatnya pengen tidur. Sudah pasti itu merupakan facial buat kita. Matahari, bumi, bulan, itu facial buat kita. Bukan hanya facial yang 600 ribuan di sebuah toko kulit pengobatan. Ada seekor burung rongrong yang sedang berkomunikasi dengan seekor burung gereja. Angka indahnya. Ada gajah yang naik pohon, ada bambuan dimakani oleh panda, dan ada hinggap seekor rangreng, singgareng, atau betek, atau tenek. Suatu ketika, hutan menjadi sepi lagi. Aku berjalan tanpa asap, aku berjalan tanpa kepala, aku berjalan kaki, dari kaki menjadi kepala, dan kepala menjadi kaki, sehingga tubuhku berguncang untuk menghindari dengaran suara mereka. Aku takut hasil fashion yang ada di mukaku dimakan mereka, sehingga mereka rakus dan akhirnya menerkamku. Aku bingung, aku pusing saat itu. Seperti Google yang kepala pusing berbintang-bintang setelah tidak ada sinyal. Seekor kera pun menyuapi aku sebuah pisang. Mas, makan mas, kalau lapar. Nanti ya, fashionnya saya simpan saja. Kera itu berusaha menipuku, padahal beliau yang pengen menerekamku, pengen menjakarku, ataupun yang lain. Baiklah kera, saya akan pulang. Pulanglah ke tempatmu mas, hati-hati. Kera itu pun mengikutiku dan memunguti setiap hasil facial yang jatuh ke di atas tanah kehutanan itu. Sehingga pas pagi kemudian, langit pun menjadi hitam. Ternyata itu senja, bukan malam. Senja di hutan memang hitam. Senja di hutan memang hitam, sehingga hewan senja pun akhirnya muncul. Ada kelelawar, ada pohon pisang, ada rekap. Akhirnya hewan-hewan tersebut mengelilingiku yang berterbangan dan mencari saat senja. Siapa yang melewati hutan ini sehingga kotor sekali dengan facialnya? Saya bisa mencium baunya. Seekor mawang berbicara, mawang putih. Aku bisa menciumnya. Pasti ini bau manusia. Ini facial. Hanya manusia yang hobi facial. Kami tidak hobi facial. Kami hobi bergelantaran di hutan. Mereka bergelantaran membentuk formasi-formasi apapun yang tidak diketahui oleh setiap orang. Tidak ada seekor kucing hutan yang berbicara. Mas, jangan bicara terus, nanti ada yang mendengar. Aku pusing, aku ribet, aku bingung. Kok siang-siang gini, senja gini, langit menjadi hitam? Apa mau hujan atau tidak? Jangan bilang hujan mas, kami nanti kabur. Kami bingung, kami pusing, kami retah, kami betek, kami tenek banget emang.
Pusing banget. Suara hewan yang beriringan, ibarat sepatu tronton yang lewati. Mereka pun ternyata mencari facial itu sampai ke pinggir jalan, ke tengah jalan, sehingga kadang di hewan-hewan ada sapi melewati jalan, mobil mesti antri. Karena itu, mencari facial kalian, mencari identitas kalian. Aku pun merasa mati, walaupun KTP ku seumur hidup, tapi aku mati di tengah hutan itu. KTP itu tidak berfungsi, hanya facial yang berfungsi. Setiap lembaran-lembaran yang kubuka, kemudian yang kututup lagi. Apa lenganku salah memegang ini? Apa lenganku salah memegang itu? Para hewan pun berbicara. Sabarlah mas, sabar. Jangan terlalu ditanggapi. Seekor burung nuri pun berbicara. Nuri hijau, nuri perek, nor paint, kulitnya yang berusaha menjadi facial. Oh, setidaknya ini hewan apa tumbuhan ya? Kucing hutan. Aku sangat bingung, kepalaku retak, pusing. Karena suasana di sana aku merasakan saat ini. Bobongko pun berbicara. Mas, sudah, jangan tanggapi semua itu. Gareng pun berjalan. Si mawang, si hutan ternyata memiliki anak. Mawang nawang, mawang hutan, wai kucing, wai nuri, wai kera, wai gajah, dan wai yai. 8 kota tersebut masih tersebut di sini. Itu sifat-sifat hewan yang berpendidikan di Jepang. Itu sifat-sifat hewan yang berpendidikan di Arab Saudi. Ambillah itu agar sebagai hidayahmu dan tiketing untuk menentukan kartu tanda pendudukmu yang telah hilang itu. Ambillah kami sebagai gantinya. Sang laba-laba pun bicara. Oh mas, saya aja yang gantiin. Karena di hewan pas kepulangan beliau pasti banyak laba-laba seperti saya. Laba-laba Rafflesia, wai laba-laba, wai Rafflesia. Malam pun tiba. Semua menjadi asah, berisik, bergetar, menyimpan sebuah rasa. Aku rasa paru-paruku jebol ya, paru-paruku bolong ya. Tapi kok rasanya ada keanehan yang berbeda. Semua hewan tak bisa kulihat. Aku hanya berlindung dari sebuah pohon dahan kayu yang aku bawa. Pohon dahan pelepah pisang, pohon dahan pelepah wai santris atau kelapa, wai kelapa. Aku jalan. Wai kelapa pun berkata, wai kelapa, kau lihat itu, ada seekor hewan yang berdiri seperti musang, seperti mawang. Ternyata wai musang hidup dengan dipupi dengan wai catur. Wai kodok pun di sana, malah mendekati. Sekiranya telah habis ceritaku ini, tapi rasanya ingin menceritakan lagi. Wah, aku lihat ada wai kera yang sedang berdiri, berdandan, berambut rapi, dengan menggelok-gelokkan bulunya seolah rambut mereka. Aku yakin wai kera itu paling tua di sini. Aku yakin wai Rafflesia itu paling tua di sini. Aku yakin wai musang itu paling tua di sini. Aku yakin wai kodok pun itu paling tua di sini. Itu yang membuat gatal tubuhku saat ini. Gatal sekali, seolah ada penyakit kulit yang menempel hasil dari perbuatan di hutan tersebut.
Buktinya, wai burung, wai kakatua, wai yai mengetahuinya. Oh, ternyata wai yai lagi nyumput, lagi menginterogasiku dan membicarakan kepada wai kera. Wai kera pun bicara terhadap wai yai. Wai kera, apa yang terjadi dengan dia? Dia kehilangan identitasnya, dia kehilangan KTP-nya di hutan itu. Dia berusaha mencari dan untuk berpulang menuju ke sana. Beliau membutuhkan itu. Tapi hutan rimba ini, kita tidak bisa. Ikuti saja facialnya. Baik wai kera, baik wai yai, saya mendengar ucapan kalian. Pembabatan hutan pun terjadi. Telah hilang anak bernama Irfan Mubarok 4601210033 tercuri ke rektorat. Akhirnya hutan tersebut dibabat dengan penuh alat mesin untuk mencari bangkai itu anak. Anak itu berbicara kepada setiap hewan dan tumbuhan. Aku terpaksa jujur, Van. Wai burung, wai kasuari. Aku terpaksa jujur, Van. Wai kelelawar, kasuari. Karena mereka melihat buntutmu. Wai mawang pun begitu. Wai harimau pun begitu. Wai mawang pun begitu. Suara mesin geretek telah terdengar. Kami terpaksa jujur. Anak-anak kami ditahan di sarang kami. Karena anak kami ditahan oleh kelamin kami. Mesin ini pun terdengar lagi. Pembabat hutan-hutan terjadi. Pembabat hewan-hewan terjadi. Akhirnya ramai. Rubuhlah sebuah pohon. Rubuhlah impian. Kami pun bercengkrama dan tak mengenal apa-apa. Hutan itu tak bahaya, tenang saja, biar kami urus semua. Wai mesin pemotong gergaji berbicara. Akhirnya, suatu saat kami menanti-nanti. Ada buring berwarna orange yang merupakan terminal dari segala itu. Terminal dari wai gergaji. Karena kami cabut dan mati. Beliau berusaha hidupkan lagi. Beliau sudah matikan lagi. Beliau sudah berusaha hidupkan lagi. Beliau sudah matikan lagi. Oh, ternyata mesinnya macet karena putus dari sembarang lembaga. Kita tahu kan, di sana tidak ada listrik, gelap dan hinggap. Oh iya, aku lupa. Aku masih dalam keadaan saat senja tadi. Pembabatan hutan terjadinya semalam di saat senja, karena biasanya orang-orang pulang kantor dan kerja, kemudian mulai membabat hutan dengan gergaji. Alhamdulillah, hasil kami banyak sekarang. Wai gergaji yang berkata, wai gareng, wai kelelawar, dan wai burung hanya tersenyum. Hahaha, anak kami pun selamat. Kau dalam kegelapan sekarang, wai gergaji. Kau dalam kegelapan, wai gergaji. Kau dalam kegelapan, wai gergaji. Setelah itu, kami berjalan dengan apapun. Menjari, menyeri, menetir, menerkam, terpancar, tergetar, terpadu, terbalik. Macet. Ulangi lagi, macet di sebelah situ, macet. Ya, silakan ulangi. Grup 3, gergaji, macet. Gergajinya macet. Tolong ulangi. Terpancar, tergetar, terpadu, terbalik. Di hutan gelap, kita tidak bisa apa-apapun. Wai gergaji yang bilang, kita hanya turuti perintah wai tangan saja, wai genggam saja, wai sifat saja, wai gosok saja, wai lengket saja. Semua why kita tidak tahu.
8 tahun kemudian, tumbuhan menjadi berkebun di tanaman apapun. Wai kera pendek, wai kodok langsang, dan wai kera seekor pun tumbuh menjadi hutan. Hutan kami mulai ditanami dan mulai dikunjungi. Di situ ada pohon kelapa sawit yang sangat membara. Wai kelapa sawit, wai kera, wai telapak kaki, wai kerja, wai apapun, wai burung yang bertelur, wai apapun. Padahal kami tidak tahu apa yang diucapkan beliau. Kami tidak mau makan wai said. Kami tidak mau makan wai said. Kami tidak mau wai kelapa sawit, karena itu bukan makanan kami. Lidah pun menjadi hambar. Mungkin begini rasa lidah kalian kalau misalnya makan wai sawit. Retih, betek, tenek, letek, dan apapun lengket di lidah, hambar lagi. Setelah itu, suatu saat ada yang menggoncangkan jiwa. Suara wai kera yang sedang pusing, dia minum lagi. Tapi minumnya sambil bergantung dan memegang sebuah cahaya. Aku harap aku bisa menemukan wai gergaji, karena wai gergaji bisa ditipu oleh para penolong itu dengan memegangnya, dengan memutarnya, dengan melengketkannya ke darah pohon. Padahal masih pohon mereka yang tumbuh sekarang. Maklum, wai binatang tidak tahu khas makanan kalian. Perempatan pun terjadi. Mereka menyusun angka 4 dengan sekitar nilai 6%, 20%, 6%, 7, itu sama dengan 5. Yesin yi, yesin yi, yesin yi, yesin yi. Semua hewan berteriak seperti itu. Dia membawa genderang, dia membawa kulit-kulit mereka, dan apapun. Yesin yi, yesin yi, yesin yi. Menghibur setiap tanah yang lahir di sana. Wai kodok pun berkata, akhirnya sampai juga di pemulihan. Dua pedesaan yang tak mungkin aku kenal. Aku tak tahu bahasa mereka. Aku tak tahu gundah mereka. Aku tak tahu apa bahasa mereka. Dua pedesaan itu sangat licin tanahnya, licin gemarannya, dan apapun. Aku takut timbul HPH jika anak itu kunjung lagi ke sini. Akhirnya aku lari berusaha ke hutan lagi, tapi mereka menahan. Tolong tinggalkan semua apapun yang kamu punya di sini, dan tolong jangan lagi menginjak ranah kami. Kami pun pusing. Kami hanya fotografer yang mengambil gambar. Ya, penduduk pedesaan tanah yang kedua malah memberi foto aja di hutan. Banyak hewan-hewan di sana. Tak usah foto kami. Kami udah retah, kami udah tenak, kami udah betek melihat mukamu. Suatu saat, dengan gemisik dan apapun, kami mendengar suatu kewanan air, kewanan tumbuhan. Wai yai, wai kepala, wai rafflesia, wai kerbau. Kenapa semuanya begini? Setiap rentang, mungkin ini suaramu kerbau. Coba suarakan. Wai kerbau, coba suarakan. Mungkin ini suaramu, wai rafflesia. Coba suarakan. Coba suarakan. Mungkin ini suaramu, wai kerang. Coba suarakan. Coba suarakan. Ramai deh jadinya. Aku pusing. Setiap kendala yang mungkin terjadi hanya repah-repahan dan letihan dan apapun.
Tanganku hanya menadahkan tangan. Ternyata Wai Kera, Wai Gajah, Wai Yai semua berbicara. Ya, Wai Kera, posisimu ada di mana? Aku tidak sanggup membacanya. Kera tersebut berkata, Wai. Apa arti Wai? Oh iya benar ya, aku lupa. Makasih Kera. Wai Kerbau, ini suaramu. Wai Rafflesia, ini suaramu. Wai Jangkrik, ini suaramu. Semua bias. Tidak ada jawaban Wai Kera. Baiklah, saya mau minum air lagi setelah kamu sholat dan apapun di hutan ini. Terima kasih. Setelah sholat, harapan baru pun muncul. Sangat indah. Kelopak burungnya hitam. Burung bangkai, Wai burung bangkai. Kita anggap saja Manoko. Manoko sangat baik dan berkecil hati. Menemani kasuari yang merah dan hitam. Meneri Rafflesia. Di mana Wai Kera? Wai Kera, bimbing saya untuk berbicara. Baik, Profesor, saya akan datang. Wai Gajah yang datang. Kenapa kamu membawa panglima? Aku kan tak tahu, Gajah. Wai Gajah, aku kan tak tahu. Aku hanya membawa Wai Kera. Tidak, kau diam, kau himpit kakiku, dan kau tendang kakimu. Itu. Wai Gajah pun berbalik. Selamat tinggal teman-teman. Wassalamualaikum. WAS 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 was.